Batu, sebuah kota yang masyarakatnya tumbuh dan besar dalam lingkungan pariwisatanya. Selain sebagai salah satu pusat tujuan pariwisata dan memiliki beragam potensi yang mampu menunjang pengembangan dan kemajuan kota, seperti potensi pada sektor ekonomi, perdagangan, industri, pendidikan, dan jasa dengan modal kultural, dan segala potensi yang dimiliki mendorong Batu menjadi kota modern dan dinamis. Program Triasa Kota Batu yang menempatkan Kota Batu sebagai sentra pertanian, wisata, dan pendidikan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Program ini ditopang sumber daya internal, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya eksternal, investasi swasta nasional, dan investasi swasta asing. Kota Batu terdiri atas 3 kecamatan, yaitu Batu, Bumiaji, Junrejo. Berada di titik strategis pertemuan jalur ekonomi dan transparan utama, Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang Kediri dan Malang Jombang. Kota Batu mampu jadi pusat bisnis yang penting bagi daerah dan kabupaten sekitarnya. Jumlah usia penduduk produktif Kota Batu mencapai 148.884 jiwa, menunjukkan Kota Batu memiliki potensi sumber daya manusia apotensial untuk menggerakkan sumber sektor ekonomi. Angka sementara pertumbuhan ekonomi Kota Batu tahun 2017 mencapai 6,56% dengan nilai inflasi di tahun 2017. Kota Batu memiliki banyak industri baik kecil, menengah, dan besar yang berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Segala hasil pembangunan diarahkan kepada warga masyarakat Kota Batu sebagai keseluruhan dengan prinsip pemerataan hasil pembangunan. Pengembangan Kota Batu sebagai sentral wisata memiliki program penambahan ragam objek dan atraksi wisata, serta memastikan adanya dukungan sarana, prasarana, dan unsur penunjang wisata yang memadai. Peningkatan pendapatan per kapita menggambarkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai sentra pendidikan, memiliki program peningkatan kapabilitas SDM Kota Batu melalui jalur pendidikan membentuk sekolah unggulan bertaraf nasional bahkan internasional. Kota yang baik adalah kota yang memberikan ruang publik dan rekreasi bagi warganya. Adanya Taman Alun-Alun Kota Batu merupakan peduli Kota Batu pada kebutuhan rekreasi warganya. Dengan semakin berkembangnya perekonomian di Kota Batu, berdampak juga dengan banyaknya jumlah UKM yang semakin berkembang pesat. Letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan dan pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu ditunjang dari sektor ini. Di bidang pertanian, Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuatnya dijuluki sebagai Kota Apel. Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga juga mendapatkan julukan Kota Agropolitan. Karena letak geografis yang berada di dataran tinggi, Kota Batu banyak menghasilkan sayur mayur dan bawang putih. Kota wisata Batu telah melalui sebuah dekade pembangunan yang membawanya lebih maju dalam semua aspek kehidupan. Semua peluang invest tersebut merupakan invest Kota Batu dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat demi terciptanya kota modern yang lebih tertata dan berwarna
tanpa meninggalkan akar budayanya. Desa berjaya, kota berjaya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegiatan Sholat Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Brigjen Sugiono, Senin 17 Juni 2024 bertempat di halaman Balai Kota Among Tani Batu. Sholat Idul Adha ini diikuti kurang lebih 750 umat muslim baik para ASN di lingkungan Pemkot Batu maupun warga masyarakat sekitar Balai Kota Among Tani Batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdan sadaqa wa'dan wa nasara 'abdan wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bersama keluarga, Sekda Zadim Efisiensi bersama para kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu mengikuti Sholat Idul Adha bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman ala ni'mati fi syahri dzul hijjah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Batu, yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu, jamaah sholat Idul Adha di Balai Kota Among Tani yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk mengikuti kegiatan sholat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini perlu kami informasikan selaku khotib Bapak Gus Zainal Abidin SPDI dan selaku imam adalah Ustadz Adam Wibisono SPDI. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Adha, marilah kita buka seluruh rangkaian sholat Idul Adha pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadin niyah wal qabul al-Fatihah. Pada salat Idul Adha ini bertindak sebagai imam Ustadz Adam Wibisono SPDI, Takmir Masjid Brigjen Sugiono, dan khotib Gus Zainal Abidin SPDI dari Lamongan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi hidayah oleh Allah dengan kekuatan iman. Insya Allah dengan kekuatan iman ini kita semua akan memperoleh kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak pernah ada putusnya, kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan itulah yang kita dambakan, yakni bersama dengan orang-orang yang dicintai Allah, bersama kekasih-kekasih Allah, bertempat di surganya Allah yang mulia, dan kelak kita akan bertemu dengan zat yang maha sejati, Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan kehadiran kita ini Allah turunkan berkah rahmat dari langit, karena dalam majelis ini adalah majelis yang mulia, dihadiri oleh orang-orang yang mulia dengan niat yang mulia. Dalam khutbah Idul Adha, Gus Zainal Abidin memaparkan sejarah Idul Adha atau Idul Kurban dan mengajak umat muslim meneladani keluarga Nabi Ibrahim untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Di bulan Zulhijjah ada peristiwa agung, sebuah pengorbanan besar yang tidak pernah diperintahkan kepada nabi lain, sehingga Nabi Ibrahim menjadi suri tauladan karena peristiwa agung tersebut menunjukkan sebuah ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah ini ada peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya peristiwa yang agung, tepat pada hari ini seluruh dunia memperingati Idul Adha, karena di dalamnya ada sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa pengorbanan yang tidak pernah
diperintahkan dan tidak pernah dilakukan oleh seluruh para nabi yang dilahirkan oleh Allah sejak Nabi Adam sampai baginda Rasul Muhammad SAW, kecuali beliau sang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Siapapun sampai saat ini yang mau berbakti kepada Allah, mencintai Allah, maka pertolongan dari langit bukanlah ilusi, tapi itu adalah janji dan pasti. Baginda Ismail dilahirkan di dalam sebuah tempat yang luar biasa panas dan ekstrimnya. Beliau, sang istri tercinta Siti Hajar, dibekali oleh Nabiullah Ismail alaihissalam hanya sedikit air sampai waktu itu persediaan habis, sehingga Allah Subhanahu wa taala uji keimanan beliau. Ternyata beliau kuat, tidak pernah berpaling sedikit pun atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang masih kecil, yang waktu itu menginginkan setetes air, ternyata setetes pun tidak ada. Beliau lari Siti Hajar dari Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, diulang-ulang 7 kali. Dari peristiwa inilah Allah jadikan peribadatan sampai sekarang ini ada istilahnya sa'i dari Bukit Safa dan Bukit Marwa. Ini diawali oleh peristiwa yang agung, seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau Asy-Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syatta, penulis kitab Kifayatul Atqiya ala Hidayatil Atqiya ila Tariqil Auliya, beliau mengatakan taqwallah, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibai ahwa ra'su syarri khabaila, bahwa takwa kepada Allah itu adalah sumber kebahagiaan dan menuruti hawa nafsu adalah sumber kecelakaan. Ini patut kita cantumkan. Betapa banyak orang-orang yang terjerumus di dalam kemaksiatan, kedudukan yang agung menjadi hancur, harta benda yang banyak menjadi luar biasa hilangnya, kesengsaraan mereka mereka lalui. Inilah karena mereka takut, tetapi takutnya bukan kepada Allah, takut terhadap bisikan-bisikan hawa nafsu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah akan bukakan segala pintu-pintu kebaikan. Dan barang siapa yang menuruti hawa nafsu, maka Allah cepat akan mengirim orang itu kepada jurang kebinasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita contoh pula baginda Ibrahim alaihissalam di dalam ketekunan kekuatan imannya. Beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan sang pujaan hati, anak yang waktu itu masih kecil, diperkirakan para ahli mufasir perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Tapi yang jelas beliau waktu itu masih kecil dan masih lucu-lucunya Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan itu sering kita mendengarkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya. Artinya waktu itu Ismail alaihissalam sedang lucu-lucunya, sudah bisa menggoda orang tuanya. Allah berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami an adbahuka. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Ini artinya Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Ini peristiwa yang luar biasa. Seorang anak yang begitu lucu, yang didamba-dambakan, ternyata disuruh menyembelih. Padahal setiap hati manusia, siapa yang tidak mencintai anaknya, sekejam apapun orang tua, pasti semua itu adalah orang-orang yang mencintai anaknya. Bahkan banyak sekali orang tua yang sampai menjerumuskan dirinya kepada jurang kebinasaan. Justru di situ adalah mereka ingin membahagiakan anak-anaknya, tapi beliau diuji dengan ujian yang luar biasa. Itulah ujian
yang beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam firman-Nya Allah berfirman lagi, "Fangdur madza tara." Pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kemudian Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sholihin." Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jawaban, "Wa Ibrahim, ketahuilah bahwa mereka yang saat ini melakukan kesalahan, bermaksiat kepadaku, itu adalah hamba-hambaku. Aku mencintainya. Ternyata engkau tidak mencintai mereka. Akulah yang mencintai mereka dan aku sayang kepada mereka." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga pernah meriwayatkan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke suatu tempat yang tinggi. Ada yang menafsirkan itu adalah langit. Kemudian di situ Allah bukakan malakutis samawati wal ard, kerajaan Allah langit dan bumi. Maka tampaklah seluruh manusia yang di muka bumi ini. Kejahatan mereka tampak. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun tidak kuat, dan beliau pun mendoakan, "Ya Allah, binasakanlah umat-umat itu karena mereka makan rizkimu, hidup di bumimu, tetapi engkau didurhakai." Maka disitulah Allah pun menjawab, "Wahai Ibrahim, ketahuilah itu adalah hamba-hambaku dan aku mencintainya. Tapi kenapa engkau tidak?" Mereka bisa juga bertaubat walaupun saat ini maksiat. Bisa juga mereka itu walaupun ahli maksiat, keturunannya bisa menjadi orang-orang yang solih, yang ahli ibadah, yang bertasbih kepada aku, mensucikan aku. Atau mungkin mereka nanti mati dalam keadaan biasa-biasa dan aku ampuni seluruh kesalahannya dan aku masukkan ke dalam surgaku. Atau mungkin itu aku siksa. Itu adalah hakku, wahai Ibrahim. Disitulah kemudian suatu saat turunlah Allah memerintahkan agar Ibrahim menyembelih putranya. Maka di saat beliau menyembelih putranya, beliau pun menghadap Allah, tawajuh kepada Allah, melihat ke langit. Beliau tidak jadi menghunuskan pedangnya, dan kemudian beliau munajat kepada Allah, "Wahai Tuhan, wahai Allah, ini anakku yang aku kasihi, yang aku cintai. Aku korbankan karena aku sangat mencintaimu. Walaupun di hatiku cinta kepada anak-anakku dan ingin selalu bersamanya, tapi aku persembahkan kepadamu." Maka Allah pun menjawab, "Wahai Ibrahim alaihissalam, selama doa-doamu yang kau panjatkan kepadaku untuk menghancurkan hamba-hambaku, untuk membinasakan hamba-hambaku yang bermaksiat kepadaku, maka aku akan tugaskan, aku akan perintahkan kamu untuk menyembelih anakmu satu persatu. Aku uji engkau dengan ujian yang berat." Ibrahim alaihissalam seorang kekasih Allah. Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Allah, tapi ternyata belum cukup cintanya kepada Allah kalau tidak mencintai seluruh hamba-hamba Allah. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan hablum minan nas, maka itu tidak menjadi sesuatu yang bagus lagi. Cinta kepada Allah luar biasa bagusnya, tetapi kalau tidak mencintai makhluk-makhluk Allah, Allah sangat benci, dan itu merupakan ujian yang agung. Pandangan manusia ketika melihat sesama makhluk, mengetahui kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, makhluk wajib dicintai, kejahatan wajib dibenci. Yang dihancurkan kejahatannya bukan orangnya. Kita wajib mencintai. Tugas para nabi bukanlah menebarkan fitnah kejahatan, tapi tugas para nabi adalah menaburkan rahmat-rahmat keberkatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensinyalir di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa engkau wahai Muhammad tidaklah diutus kecuali engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita ini makhluk yang mulia yang Allah takdir menjadi khalifah-khalifah di muka bumi ini.
Seorang khalifah bukanlah hanya seorang yang mampu komunikasi beribadah kepada Allah, tidak, tetapi seorang khalifah, wakil-wakil Allah di muka bumi ini adalah mereka yang mampu memancarkan cahaya-cahaya kebaikan Allah, nur Allah, sifat rahman Allah, kasih sayang Allah, sifat rahim Allah, belas kasih Allah, sifat as-sabur Allah, sifat kepedulian sosial, dan sifat-sifat yang baik yang Allah saat ini berikan kepada kita. Kita wajib memancarkan sifat-sifat itu kepada seluruh alam semesta. Inilah baru orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan khalifah di muka bumi ini. Maka kita ini adalah seorang khalifah di muka bumi. Jika kita melaksanakan kebenaran dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diutus bukanlah untuk membenci, bukanlah untuk menista, apalagi mendoakan laknat, tapi Rasulullah diutus ke alam semesta ini hanyalah untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Sungguh aku ini diutus bukan sebagai pelaknat, tetapi sungguh aku ini diutus adalah sebagai rahmat. Kita ini hamba-hamba Allah, dan Allah memberikan petunjuk pada kita, bahwa petunjuk yang benar, petunjuk yang sejati yang wajib kita ikuti adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Walaupun orang berbuat jahat kepada beliau, beliau tidak pernah mendoakan kejahatan. Bahkan peristiwa di Taif yang begitu menggetarkan beliau sampai berdarah-darah, para malaikat pun takjub. Gunung-gunung itu aku angkat dan aku hantamkan ke orang-orang yang berbuat durhaka kepadamu. Beliau pun menangis, jangan wahai Jibril, jangan. Bagaimanapun itu adalah umatku, dan tugasku adalah memberi rahmat, bukan memberi laknat. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberkahi Allah, orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jika kita menaburkan butiran-butiran rahmat di muka bumi, maka yang di langit pun akan menurunkan butiran-butiran rahmat pada kita semua ini. Itulah ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh baginda Rasul itu adalah orang yang paripurna, orang yang sangat-sangat sempurna. Bahkan beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ilustrasi namanya saja itu sudah melambangkan keunikan yang luar biasa. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya ketika di langit Ahmad, turun di bumi menjadi Muhammad. Lafaz Muhammad ini kalau kita uraikan, kalau kita ambil sebuah filosofinya, Muhammad mimnya adalah, kalau diilustrasikan pada diri manusia, mim itu bagaikan kepala manusia, ha itu bagaikan dua tangan manusia, mim yang kedua bagaikan perut manusia, dan dalnya adalah bagaikan kedua kaki manusia. Maka setiap manusia yang lahir di muka bumi ini membentuk lafaz Muhammad. Artinya Allah takdirkan kita ini berasal dari nur yang agung, percikan dari nur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu karena kita ini membentuk lafaz Muhammad, maka wajib dan harus kita meniru pribadi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon kabarnya ketika kita dibangkitkan, seluruh alam semesta bangkit dari alam kubur, ketika kelak di hari mahsyar kelak, rupa manusia tidaklah seperti biasanya ini, tapi seperti kelakuannya. Ada yang seperti hewan, ada yang seperti macam-macam, tapi tidak seperti manusia ini, tetapi mengikuti apa yang ada di dalam dirinya, karena kesejahteraan manusia adalah hatinya, bukan dohirnya. Ada cahaya Allah dan menaburkan cahaya Allah ke alam semesta, maka kelak orang itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah melindungi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian kelak di kemudian hari menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والشيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kami mewakili seluruh jajaran pemerintah Kota Batu menyampaikan selamat Idul Adha 1445 Hijriah, disampaikan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami informasikan kepada seluruh penerima hewan kurban takmir dari Sri Takmir menerima ولله الحمد.
Sebelum penyerahan hewan kurban, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan kembali hewan kurban oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Mengawali prosesi penyerahan hewan kurban. والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Acara dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bersama jajaran Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Pada Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 ini, terkumpul 13 ekor sapi dan 5 ekor kambing dari PJ Wali Kota Batu yang juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Sekda Kota Batu, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu dan Wali Kota Batu periode sebelumnya Hajah Dewanti Rumpoko. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له. Acara dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban ke beberapa masjid di Kota Batu yang diterima langsung oleh para takmir masjid, diantaranya Masjid Brigjen Sugiono, Masjid Nurul Huda, Masjid Siratul Jannah, Masjid Asy-Syafiyah, dan beberapa masjid lainnya. Pada kesempatan tersebut, sebagai bentuk terima kasih untuk mensukseskan kegiatan penyembelihan hewan kurban, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyerahkan bingkisan kepada 15 petugas juru sembelih halal Kota Batu. لا إله إلا الله. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai berharap dengan Idul Adha semakin membangkitkan semangat untuk bertoleransi, kebersamaan, dan kepedulian bersama yang akan sangat penting sebagai bagian dari persaudaraan yang harus kita bentuk. Pada Idul Adha 1445 Hijriah ini juga dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di belakang Masjid Brigjen Sugiono Balai Kota Among Tani, yang selanjutnya daging kurban tersebut akan dibagikan kepada para penerima.
ولله الحمد. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Bersamaan, saling mencintai, saling menyayangi harus kita teguhkan. Harus memilih momen yang baik untuk kita menjalin silaturahmi di dalam hidup. Ada berapa juga kami yang diserahkan. Nanti akan didistribusikan. Ada berapa masjid yang didistribusikan berdasarkan dengan informasi dari Dewan Masjid. Kita sebarkan di berbagai masjid yang ada di Kota Batu. Alhamdulillah tahun ini bisa dilihat sendiri karena alhamdulillah yang rawuh di luar perkiraan kita, tapi sudah kita antisipasi. Alhamdulillah tempatnya itu sudah penuh semua dan alhamdulillah layak untuk ya istilahnya ada peningkatan dari tahun yang kemarin. Juga mengenai hewan kurban juga begitu. Untuk tahun ini perantara Bapak PJ Pak Sekda itu cuma SKPD diarahkan dulunya dari kambing, sekarang menjadi sapi. Ini yang sholat kelihatan ribuan, Pak ya? Kelihatan banyak. Yang sholat sekitar ya kurang lebih 500 sampai 700 orang. 500-700 orang, Pak ya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan.